Dengan rapat ini mungkin dengan evaluasi khusus, mungkin dari Kemendagri tadi di luar sidang kita Pak, sambil menunggu teman-teman yang dari rapat di komisi lain, kita sudah sempat berbincang-bincang secara informal. Beberapa kabupaten yang hanya 6 bulan, 5 bulan itu akan langsung di advokasi dari Kemendagri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru P3K yang belum terima SK. Berikut akan saya sampaikan kebijakan Kemendagri bagi daerah yang memperlambat pengusulan nomor induk dan penyerahan SK. Hal ini Bapak Ibu sekalian berpotensi membuat Bapak Ibu juga akan menerima gaji sama dengan daerah lain. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terkait keterlambatan pengusulan penerbitan NIP dan penyerahan SK di daerah ini, ya, di rapat terakhir di 11 April yang lalu sempat dibahas juga oleh Panja dengan BKN dan Kemenpan, sekaligus juga Kemendikbud, terkait kebijakan yang sudah direncanakan oleh Kemendagri, termasuk juga daerah-daerah yang mengalokasikan gaji P3K-nya hanya 6 bulan, yang kemudian membuat pengusulan dari daerah untuk penerbitan NIP-nya diperlambat. Terkait ini berikut cuplikannya Bapak Ibu sekalian. Mendesak Kemendikbud-Ristek RI untuk berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri untuk mengevaluasi penganggaran yang dilakukan oleh beberapa daerah yang hanya memberi gaji 5-6 bulan kepada guru P3K mungkin, dan selanjutnya memastikan adanya alokasi gaji dan tunjangan selama 1 tahun sesuai dengan alokasi APBN sesuai dengan skema DAU yang ada yang di earmark. Memastikan aja bahwa guru yang sudah diangkat dapat SK itu tetap gaji dan tunjangannya terbayar. Sebenarnya mereka yang mengalokasikan 5-6 bulan itu kan persepsinya akan ada tambahan. Tapi dengan rapat ini mungkin dengan evaluasi khusus, mungkin dari Kemendagri tadi di luar sidang kita Pak, sambil menunggu teman-teman yang dari rapat di komisi lain, kita sudah sempat berbincang-bincang secara informal. Beberapa kabupaten yang hanya 6 bulan, 5 bulan itu akan langsung di advokasi dari Kemendagri. Jadi bunyinya menjadi ini Mas Nurdin, mendesak Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri untuk memastikan guru P3K yang diangkat menerima gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, gitu ya Pak ya. Hal mana Bapak Ibu sekalian? Sebenarnya di dana alokasi umum yang dikirimkan oleh pusat, kalau kita lihat, menurut saya ada pencampuran antara gaji guru P3K dengan dana alokasi yang diperuntukkan bagi guru PNS yang sudah pensiun. Oleh karena itu, pemerintah pusat sepertinya mengharapkan bahwa PNS yang sudah pensiun di daerah peruntukan gajinya dialokasikan untuk guru P3K. Ini juga sempat dibahas oleh Pak Iwan Sahril sebelumnya, yang menyatakan bahwa jumlah gaji untuk guru PNS yang pensiun sejak tahun 2012 sebenarnya cukup besar. Lalu di hari Selasa kemarin juga ada informasi bahwa Pemprov Sulsel bayar gaji guru P3K 38 miliar pakai dana pensiun. Pemprov Sulawesi Selatan mengakui kewalahan mencari anggaran untuk menggaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kebutuhan anggaran 38 miliar rupiah diambil dari dana gaji dan tunjangan ASN yang telah pensiun. Pemprov sendiri kemarin agak kewalahan mendapatkan anggaran untuk pembayaran gaji, tapi setelah dikalkulasi ternyata bisa tertutupi dari jumlah ASN kita yang cukup banyak pensiun tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulsel, Pak Imran Jauzi, di ruang kerjanya. Pak Imran menuturkan hingga akhir tahun ini ada 772 ASN lingkup Pemprov Sulsel yang akan pensiun. Anggaran untuk dana gaji dan tunjangan 772 ASN ini diperkirakan mencapai 34 miliar rupiah hingga 38 miliar rupiah. Anggaran ini dinilai mampu menutupi gaji P3K. Kebutuhan 38 miliar bisa ditutupi kalaupun ada kekurangan, masih ada mekanisme di APBD perubahan jelasnya. Namun Pak Imran menuturkan anggaran ini hanya untuk mengakomodir P3K guru yang lulus tahap 1 sebanyak 1.667 orang. Untuk P3K guru yang lulus tahap 2 sekitar 1.760 orang, belum masuk
masuk perencanaan karena masih tahap pemberkasan penerbitan NIP. Jadi kita tuntaskan dulu anggaran untuk tahap 1, setelah itu baru lanjut menyiapkan anggaran pembayaran untuk tahap 2 jelasnya. Hal mana untuk daerah ini 3.432 guru honorer sudah mendesak dan menuntut kepastian surat keputusan SK pengangkatan. Mereka resah karena sudah dinyatakan lulus sejak tahun lalu namun belum ada kejelasan nasib. Belum ada kabar tahap 1 dan tahap 2 di prank jadi atau kena prank, ungkap salah seorang guru di sana. Pemprov Sulsel mendapatkan kuota untuk P3K guru sebanyak 8.434 orang. Tahap 1 lulus 1.667. Total guru honorer yang lulus tahap 1-2 adalah 3.432 orang. Para guru berharap segera ada kepastian. Pasalnya, beberapa daerah untuk guru P3K sudah mendapat SK pengangkatan. Mereka was-was menunggu pengangkatan apalagi ada isu anggaran untuk menggaji P3K bermasalah. Ya, ada isunya begitu. Orang Pemprov bilang tidak ada uang, tapi kami yakin pemerintah pasti sudah siapkan. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Sulsel, Pak Mukles sebelumnya menuturkan untuk SK P3K guru tahap 1 sisa diserahkan secepatnya. Untuk tahap 2 masih berproses di PKD, sisa menunggu penyerahan tahap 1. Informasinya mulai dibayarkan Juni hingga Desember, jadi terima 6 bulan jelasnya. Inilah Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat adanya penganggaran gaji 5 atau 6 bulan di daerah, sekaligus juga keterlambatan pengusulan NIP untuk menghindari penggajian di bulan Maret, April, Mei ini sudah dipersiapkan Kemendagri seperti yang saya sampaikan di awal tadi, rencana advokasi yang akan dilakukan untuk daerah-daerah. Tentunya kita berharap agar dengan adanya advokasi yang dilakukan Kemendagri ke daerah-daerah yang masih menunda pemberkasan atau menunda penyerahan SK untuk secepatnya segera menyelesaikan. Barangkali ini informasi yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.